Anda kembali di Breaking News Kompas TV, kita masih tersambung bersama pengamat sepak bola yang juga komentator Liga 1. Ada Mas Aun Rahman di sambungan telepon. Mas Aun, masih bergabung ya? Ya, Ya. siap. Mas Aun, tadi kita sudah membahas beberapa hal terkait regulasi, terkait aturan, terkait kedisiplinan yang kemudian mengakumulasi hingga terjadi tragedi semalam. Yang tentu ini sangat menyayat hati kita semua, terutama di dunia persepak bolaan Indonesia. Di mana Anda juga sebutkan juga ya, bahwa prestasi di tingkat nasional timnas kita ini juga sedang meningkat begitu. Nah, kalau spesifik supporter, Mas Aun, selama ini yang bisa Anda catat terkait supporter di Indonesia ini seperti apa? Ya, sebenarnya memang harus diakui ada kesalahpahaman dalam pandangan ya antar soal supporter ini gitu. Ketika melihat lawan itu, kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya kan ketika bertanding itu oponen kan sebenarnya gitu, atau lawan bertanding gitu. Ya. Tapi yang sering terjadi memang di Indonesia ketika satu supporter bertemu satu supporter lain, bertemunya dalam tahapan enemy gitu ataupun musuh. Sebenarnya kan yang harusnya lawan bertanding yang kita pertemukan kan, ketika bertemu rival misalnya klub A dan klub B, yang dilihat hanya lawan bertanding. Jadi selesai seharusnya urusan di 90 menit. Tapi kemudian yang karena memang tereskalasi menjadi kata musuh, itu yang kemudian akhirnya membuat setiap pertemuan, terutama tim-tim yang punya rivalitasnya sengit gitu ya, yang kemudian akhirnya timbul korban karena ada persepsi ya kalau klub yang berseberangan itu adalah ya musuh gitu, enemy. Kalau kan harusnya oponen gitu, cuma sekedar lawan tanding. Itu yang memang ada pandangan yang cukup disayangkan sebenarnya. Sementara saya rasa untuk generasi-generasi terkini sudah mulai, terutama karena kelam, ada banyak catatan kelam yang kita rasakan ya. Sudah ada beberapa yang berdamai sebenarnya di antara beberapa supporter, kemudian juga sudah ada yang mengusahakan adanya rekonsiliasi juga. Memang yang terjadi ada juga banyak edukasi secara psikologis yang memang juga harus diberikan juga. Misal ketika timnya kalah, yang begitu itu kan sayangnya tidak banyak terjadi ya gitu. Apa yang harus terjadi apa yang harus dilakukan ketika tim Anda tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan gitu. Itu kan saya rasa belum ada sosialisasi secara formal ataupun misal ya memang ditanamkan secara mengakar gitu. Memang itu kan hitungannya masuknya sebagai common sense ya, ketika tim Anda kalah di pertandingan ya udah gak mesti harus heboh dan lain-lain. Tapi saya rasa tetap kalau saya punya anggapan memang mungkin harus ada pendekatan yang formal terkait hal tersebut. Ini menarik juga ya, opponent versus enemy begitu ya, lawan tanding versus musuh. Di mana masih terlihat beberapa kali di Indonesia ini supporter melihat lawan tandingnya ini sebagai atau supporter lain ini sebagai musuh ya. Padahal ini hanyalah opponent dan lawan tanding yang diharapkan tentunya setelah 90 menit plus begitu ya, pertandingan sepak bola selesai sudah di situ. Karena dengan rivalitas sehat sepertinya ini juga akan menimbulkan dampak lain yang juga sehat bagi sepak bola karena adanya rivalitas yang sehat begitu ya. Anda setuju dengan hal itu, Mas Aun? Betul, saya sepakat karena begini, ketika situasinya sudah industri, rivalitas itu juga akan jadi aspek bisnis lain sebenarnya kan. Kalau kita bisa cek apa yang terjadi dengan Manchester United dan Liverpool, saya bukan bermaksud membandingkan dengan negara-negara sepak bola yang lebih mapan ya. Cuman memang akhirnya rivalitas yang sehat juga akan mendatangkan banyak hal yang positif juga sebenarnya. Misalnya kan narasi-narasi yang dibangun, jadi sebatas di situ aja, gak melebar kemana-mana. Masalahnya memang kan juga apa yang terjadi sekarang, situasinya panas banget gitu. Setiap derby, rival antar kota dan lain-lain. Yang memang justru harus dievaluasi. Dan apakah rivalitas itu benar-benar arahnya sampai sana? Karena jujur secara pribadi saya tidak benar-benar melihat kalau rivalitas di Indonesia itu memang misal levelnya udah
pertarungan antar kelas gitu, kayak misalnya yang terjadi antara Inter sama Milan, ataupun misal pertarungan yang kelasnya religius seperti di Rangers sama Celtic, sebenarnya kan belum sampai tahapan ke sana. Atau seperti Madrid dan Barcelona yang memang Ya, terpengaruh betul. geografis dan ada Ya, gengsi geografis ya, hingga sedalam itu gitu ya? ya, saya merasa rivalitas di Indonesia tidak sedalam itu, gitu. Masih di level kompetitif, makanya memang jadi sesuatu yang juga membingung. Ya, kita harus mempertanyakan juga bagaimana kenapa rivalitasnya bisa lebih panas bahkan dengan yang istilahnya basicnya prinsip gitu, kayak tadi geografis, keagamaan, dan juga pertarungan kelas. Saya rasa memang ada kesalahpahaman yang besar sekali gitu soal rivalitas di sepak bola Indonesia. Dan kalau dilihat tadi contoh-contoh banyak Anda sebutkan, kita sebutkan, ini adalah sebuah rivalitas antara supporter tim A dengan supporter tim B, misalnya Madrid dan Barca tadi ya. Dan juga beberapa hal lainnya lebih dalam yang menyebabkan rivalitas itu terasa lebih kental sekali. Meskipun secara aturan di luar negeri ini, di tempat-tempat di mana sepak bola lebih mapan, ini juga sudah lebih jelas. Jadi di dalam stadion sudah ada aturan-aturan yang memagari mereka untuk bertindak misalkan anarkistis di dalam stadion. Tapi yang kemudian ini menjadi kesedihan kita bersama juga sebenarnya ya, kalau saya berani bilang begitu. Ini kan bukan terkait rivalitas antara satu melawan satunya, Mas. Ini adalah supporter mereka yang kemudian memang kecewa dan akhirnya terjadi beberapa hal ekses, mereka ke dalam lapangan. Yang kita bisa soroti lebih dalam terkait hal ini berarti kalau lebih spesifik di mana nih Mas kira-kira? Tadi mungkin Anda sudah mulai dengan regulasi penanganan massa ya, yang berbeda dengan di jalanan, di mana FIFA sendiri sudah menyebutkan bahwa sebenarnya regulasi untuk menggunakan gas air mata itu dilarang, tidak disarankan. Tapi saya kembali lagi secara teknis mungkin petugas kepolisian dan TNI saat berjaga ini dapat juga atau memiliki diskresi untuk mengambil hal-hal yang dianggap bisa dilakukan untuk mengamankan mereka juga misalkan. Untuk melihat jalan tengah kira-kira prioritas kali ini Mas. Kalau untuk penanganan massa, supporter, misalnya kejadian seperti ini terjadi lagi di depan, jangan sampai begitu ya. Yang harus kita lihat apa sih? Apakah akses jalur keluarnya, emergency route-nya, bagaimana polisi menangani massanya, atau seperti apa Mas Aun? Saya kalau misalnya dari kasus yang terjadi di Kanjuruhan memang soal penanganan massanya sih. Penanganan massa bagaimana rasanya kan tidak perlu ditembak gas air mata juga gitu. Saya merasa kadang ada tindakan yang cukup represif terhadap bagaimana cara pihak keamanan membubarkan massa kalau di Indonesia. Beneran ada tindakan represifnya gitu. Padahal kan mungkin bisa aja sebenarnya nggak mesti demikian. Yang saya selalu mendapatkan kesan kalau ya karena kan kalau misalnya dipukulin kan lebih cepat aja kan bergeraknya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak mesti demikian gitu. Segala satunya bisa ditangani kalau sistemnya rapi. Satu, gimana caranya biar penonton nggak jadi turun ke lapangan tuh bisa sebenarnya ada pengaturannya gitu dengan steward. Karena kan di Inggris pun bahkan nggak ada penghalangnya sama sekali kan. Iya benar. Oh iya ya, jarak dekat sekali ya. Jaraknya dekat sekali. Dari beberapa stadion jarak dari penonton ke pemain tuh benar-benar dibatasin. Benar-benar dekat. Ini aja ya. Tapi mereka kan akhirnya karena ada regulasi bahkan masuk ke perundang-undangan ya mereka nggak akan lompat masuk. Yang lompat masuk kan bahkan kena ban dari stadion. Nah, pertanyaannya saya, apakah pihak-pihak terkait, para pemangku kepentingan mau bikin regulasi sampai sana? Apakah mau berusaha capek? Bahasanya mungkin mau berusaha agak lebih capek sedikit untuk bikin regulasi dan juga membuat aturan yang jauh lebih detail untuk ya agar keamanan kita juga jadi jauh lebih baik. Harusnya sih ini bisa menjadi momentum terbaik ya Mas ya? Untuk kemudian mengevaluasi ya. Karena beberapa kali ke belakang kan ada juga momentum ironisnya momentum kejadian-kejadian kericuan sepak bola, adanya yang meninggal, kemudian ya nanti akan diurus lagi. Tapi kalau hal-hal semacam ini terjadi lagi kan ini luar biasa begitu ya. Apakah ini harus menjadi momentum kita untuk bersih-bersih banget nih Mas? Ya betul sekali karena di Inggris pun setelah Hillsborough kan akhirnya ada perubahan ataupun reformasi besar-besaran soal stadion, soal pengamanan. Saya rasa ini mesti jadi momentum untuk semua pihak
yang terkait di sepak bola Indonesia, entah itu pemerintah, entah itu pembangun stadion juga, entah itu klub. Ya soal safety stadion ini ya memang saya termasuk yang concern juga soal safety stadion karena harus diakui tidak banyak stadion di Indonesia yang punya tingkat keamanan yang memang baik, Mas. Ya, kita lihat ini beberapa data ya terkait dengan meninggal dunia, kasus supporter di Indonesia yang meninggal dunia. Berbicara Hillsborough tadi juga menarik ya, Mas ya. Kejadian yang kemudian mereformasi, kalau bisa saya bilang tidak hanya sepak bola di Inggris, tapi juga secara aturan, kemudian secara regulasi, dan itu berdampak positif sekali kemudian kepada tidak hanya rivalitas antar supporter di sana, tapi juga sepak bola secara umum di Inggris begitu. Kalau Mas Aun melihatnya apa sih kalau harus kita bandingkan dengan negara-negara yang sepak bolanya sudah mapan terkait dengan supporternya, yang paling spesifik aturan-aturan yang bisa membatasi mereka tidak kemudian bertindak anarkistis misalnya? Ya, memang yang terjadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya bagaimana checking ketika sebelum masuk ke stadion itu benar-benar ketat gitu. Bagaimana ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan itu ya benar-benar gak bisa lolos masuk ke stadion gitu. Itu yang jadi saya rasa salah satu cara untuk meningkatkan keamanan di dalam stadion ketika ketika masuk stadion itu body checkingnya beneran komprehensif, beneran disiplin juga gitu, beneran konsekuen. Kalau misalnya emang nggak boleh bawa barang A, ya beneran nggak boleh bawa barang A gitu. Oke. Aturan harus ditegakkan lah ya, istilahnya begitu yang pertama ya. Kemudian Mas, kalau dari pelaksanaannya sendiri deh, liga di Indonesia mungkin ada yang Anda bisa kasih masukan terkait dengan pelaksanaan liga sendiri? Ya memang ada banyak juga pihak yang merasa gelaran liga ini dimulai cukup malam juga memang mesti jadi pertimbangan karena kan tentu dari segi pengamanan itu juga sulit. Kenapa? Karena kan pihak keamanan yang menangani pertandingan itu kan bukan baru datang ketika jam pertandingan kan. Mereka udah mulai apel dari pagi, sudah beraktivitas juga. Bisa jadi mungkin sisa-sisa tenaga terakhir mereka yang ada ketika mereka mengamankan pertandingan, saya rasa. Makanya memang soal jam pertandingan, jam kick off ini mungkin juga mesti jadi pertimbangan semua pihak juga, karena tentu untuk menangani ataupun melakukan penanganan massa di malam hari, meskipun ada lampu, tentu kan nggak semudah ketika melakukan penanganan massa ketika hari masih cerah kan ya. Saya rasa memang dari gelaran pertandingan ini juga mesti menjadi catatan, mesti mencoba dievaluasi kembali apakah memang kick off paling malam itu misal let's say kita bisa bilang kick off paling malam untuk Liga Indonesia di pukul 18.00 gitu misal. Memang soal jam pertandingan mulai ini juga sudah jadi concern sejak beberapa musim yang juga dianggap jadi salah satu alasan ada banyak tragedi yang terjadi, ya supporter meninggal di jalan pulangnya, terus juga seperti kejadian yang serupa yang terjadi di Malang juga. Kejadian ini sekali lagi ya, 129 orang meninggal dunia, kemudian ratusan lainnya terluka. Ini karena sebuah kekecewaan timnya kalah begitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, ini berarti kan kalau kita bisa lihat lebih dalam, Mas Aun, ini ada kecintaan yang luar biasa ya antara supporter kepada tim sepak bolanya di Indonesia ini. Bisa saya bilang maniak begitu ya, suka sekali. Kalau dari bahasa lainnya, mungkin beberapa ada yang bilang fanatis. Tapi ya itu, yang saya latar belakangi, saya garis bawahi juga, ini sebenarnya ada kecintaan juga antara dari supporter kepada klubnya, tapi bisa dibilang kok jadi terlalu cinta jadi sampai saat ini. Nah, Mas Aun, kita akan melanjutkan beberapa hal lagi, tidak lama lagi, tapi kami jeda sejenak dulu, nanti kami akan kembali lagi berbincang bersama Anda. Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Breaking News Kompas TV. Brescia Lover, voucher hingga 40% untuk pembelian Friend Plus Sensa, juga diskon